Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu al-mu'allif bi hadzal kitab. Sunanul wudu'i katsiratun. Adapun sunah-sunah wudu itu banyak sekali. Ada ulama mengatakan sunanul wudu asyarul bisalim. Sunnah wudu itu ada 10. Kemarin sudah kita beberapa minha di antara sunahan wudu itu. At-tasmiyah itu kemarin kita yang pertama adalah tasmiyah, membaca basmalah. Kapan? Tatkala ghuslil kafain, tatkala kita itu mencuci tangan ya, di awal kita sebelum berwudu, sebelum membasuh wajah kita itu sunnah kita basmalah kemarin ya. Kemudian juga kelanjutannya kemarin adalah al-madmadatu wal istinsyaqu. Yang kedua, sunnah berwudu itu adalah al-madmadatu, kekumur ya. Wal istinsyaqu, dan menyedot air ke hidung ya, menyedot air ke dalam hidung. Nah, yang kelanjutannya adalah madmadah. Lima sahha min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadin ya, tidaklah di antara kalian itu yuqarribu wudu'ahu, mendekatkan atau mendekat ya, saja ya. Seorang tadi syahad tadi wudu'ahu, akan wudunya. Summa, kemudian yatamabmabu, kemudian ia itu kekumur. Summa yastansyaku, kemudian dia itu memasukkan ya, menyedot air ke dalam hidung. Illa, kecuali jarat khotoyahu fihi, kecuali mengalirlah, berjatuhanlah khotoyahu, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya ya, fihi ya, dari apa tadi itu dari wudu dia tadi, wa khoyashimuhu ma'al mahi, dan benih-benih penyakitnya ya, bakteri-bakteri yang ada pada bagian mulut dan bagian hidung seseorang yang berwudu tadi itu mengalir, berjatuhan ataupun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesunahannya itu adalah seseorang sesudah dia tasmiyah mencuci tangannya, kemudian dia kekumur. Ya, jadi kekumur itu boleh tangan duanya ya, tangan dua sampai kekumur. Nah, itu kata ulama kita, kekumur digerakkan di dalam ya. Bagaimana kalau kekumur itu pada prakteknya ya, 3 kali kekumurnya itu disemburkan ke kiri, masukkan lagi ya, kumur lagi sampai 3 kali sunnahnya, dan terdengar suara gitu ya, sampai terdengar suara. Nah itu ya, dan kemudian dikeluarkan. Setelah itu istinsyaku, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Ambilkan air keran atau di bak mandi ya, sedot. Ini sedot ya, jadi bukan masukkan. Kalau dimasukkan begini ya, bahasanya disedot. Jadi sedot itu air set ya, sampai terasa di sini agak panas, karena air itu masuk ya, aman, agak panas. Nah, ini dikeluarkan ya. Nah, 3 kali ya, 3 kali. Saya rasa yang begitu jarang yang ngerjain itu. Sunnah ya, paling begini doang nih ya, begitu dong biasanya tuh masukin ya, air. Nah, ya, Rasulullah SAW dalam hadis di sini, dalam hadis sahihnya, tidaklah seorang itu yang madmadah dan istinsyaq tatkala dia berwudu itu
kecuali dosanya dari mulutnya tadi itu, dari lisannya itu, dan dari hidungnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jarat khotoyahu, ya. Jadi berjatuhan, keluar itu dosa-dosanya yang keluar dari mulutnya, dari lisannya itu. Juga termasuk dari hidungnya. Karena hidung juga banyak dosanya. Bukan mulut aja ya. Bukan lisan saja yang banyak dosanya, tapi hidung juga banyak dosanya. Kita belum jarang memperhatikan apa dosanya hidung. Ya. Tuh, dosa hidung tuh apa? Belum pernah itu. Dikaji sama kita, dipelajari apa dosanya. Nah, nanti ada. Nah, kalau yang merasa ya merasa dah. Yang merasa dosanya hidung. Ya. Lisan tentu banyak sekali dosa-dosanya itu ya. Dari apa banyak lah ya, ucapan-ucapan yang tidak benar ya. Ucapan dusta, ghibah, namimah ya. Dan lain sebagainya. Atau memakan sesuatu yang dilarang dalam syariah agama menurut kita itu ya, itu diampuni tatkala seorang tadi itu berwudu, di antara menunaikan sunnahnya adalah madmadah dan istinsyaq ya, dia itu ke kumur dan menyedot air ke dalam hidung, sunnah hukumnya ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya ikuti ya, kita ikuti itu. Nah, dosa hidung itu apa? Dosa hidung tadi ada tuh yang ngerasa ada tuh dosa hidung. Dosa hidung ini kadang-kadang suka berprasangka buruk kepada aroma-aroma tertentu. Tetangga goreng jengkol ya, atau goreng terasi, bukan main sekarang aromanya terasi itu. Yang goreng terasi, wah. Kita berprasangka tidak baik karena hidung kita yang menghirup, mata nggak melihat, telinga tidak mendengar. Waduh, tetangga goreng terasi, bukan main baunya, ya, kagak ngertiin banget. Nah, dosa dari hidung tuh, itu bagian kecil tadi. Kayaknya kita diajarkan itu kan asum, diam. Ya, kita diajarkan diam aja udah. Cuma ya kita juga harus ngerti juga bagaimana tuh tadi ya, memahaminya, solidaritasnya terhadap saudara kita atau tetangga kita yang menggoreng sesuatu yang aromanya bagus. Apalagi banyak tuh bau duren ya, wah duren baunya tetangga ya tuh. Lain lagi tuh bagi kagak. Baunya doang lagi ya. Banyak ceritanya ya. Kan dulu ada kisah, nanti ada cerita yang lucu aja ini ya, tentang masalah hidung ya. Itu Abu Nawas itu dulu, Raja Harun ar-Rasyid itu ya, namun dia berganti-ganti dulu tuh, seperti Hamengkubuwono ya, Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II kan dulu gitu, sampai Hamengkubuwono IX sampai 10 ya. Kayak Firaun I, Firaun II, Firaun III tuh ya. Nah, sama dengan Harun ar-Rasyid itu juga 1, 2, 3. Betulnya pada saat itu ada seorang tetangga yang kaya raya, orang kaya raya sekali. Tapi bakhilnya luar biasa. Bakhilnya itu pantat kuning, gitu. Pantat kuning, apalagi rambut gasiran gitu orang dulu gitu ya. Maditnya luar biasa, pelit luar biasa. Jangankan makanan, tadi aroma makanannya aja nggak boleh dihirup oleh orang lain. Itu aroma makanannya. Suatu ketika dia sedang manggang. Kalau di sana kesenangannya kambing. Nabi seneng sama lengan kambing yang ada di sebelah kiri. Makanan Nabi ini lengan kambing, bukan kaki ya, tapi lengan yang ada di sebelah kiri.
entah apa fungsinya itu kesenangan Nabi, itu senang dia. Lengan kambing sebelah kiri. Nah orang kayak yang bakhil tadi itu manggang tadi itu hewan yang dipanggang, entah ayam atau kambing. Kalau kayak kita tuh panggang atau sate. Ada orang lain itu tetangga yang miskin, fakir, ya, dia datang, aromanya gini-gini, asapnya tuh, ya, asapnya gini-gini. Melihat semacam itu, dia laporan tuh orang kaya tadi ke Harun Ar-Rasyid agar orang itu diadili tadi. Kenapa? Bau aroma panggang ayam saya dihirup sama dia tanpa izin. Tanpa izin, saking bakhilnya tuh. Sidang. Begitu disidang, didenda tuh orang miskin tadi 10 dinar dendanya. Ya. Dulu kalau uang dinar itu uang emas, ya, uang emas. Itu nangis orang fakir miskin tadi itu nangis saya karena nggak punya apa-apa. Jangankan 10 dinar ya, uang-uang kayak kita paling kecilnya saja dia belum tentu punya, apalagi uang semacam itu. Ada Abu Nawas, dia datang, tahu dia, kenapa ente? Wajah ente begitu bersedih. Dia ceritakan itu. Wow, kalau begitu ente jangan khawatir. Ente jangan khawatir. Ayo, mana uangnya? Dia bawa tuh uang. Dia nggak ada, Abu Nawas yang bawa uang. Dia datang ke pengadilan di hadapan Harun Ar-Rasyid dan di orang kaya yang bakhil tadi itu. Ente bener denda dia tadi itu 10 dinar? Iya, betul. Diputuskan? Diputuskan. Ya. Baik, saya bayar. Dibayar sama Harun Ar-Rasyid. Uang 10 dinar. Ya. 10 dinar dibunyiin sama dia, kencring. Ya, jatuh 1, 2, 3, 4, 10 dah. Itu udah saya bayar, dikantongin lagi sama dia. Loh, kok dikantongin? Ya. Tadi dia makan daging sate, ente enggak? Enggak, itu baru aroma itu kan? Itu dibayar. Dibayar ya. Coba kencring-kencringnya doang. Nah, itu dibayar, ditolong sama Abu Nawas. Nah, ini dosanya hidung begitu. Ya, dosa hidung tadi itu. Makanya ada minta diampuni. Salah satu di antaranya lagi, ya, wa yastansharu illa zar khotoya wa khoyashimuhu malma. Khoyashimuhu, jadi maksudkan adalah seton-seton alias benih-benih penyakit yang ada di bagian mulut dan di bagian hidung. Benih-benih penyakitnya. Makanya ada ulama ilmu kedokteran mengatakan kalau sampai dia sering ya menyedot hidung itu, air ke dalam hidung itu sampai terasa panas, insya Allah ingatannya kuat, ya, hafalannya kuat, dan tercegah dari penyakit stroke ringan. Tobat jadinya ya. Jadi khiyasyamu tadi terhindar dia dari benih-benih penyakit seton-seton yang ada bagian hidung dan di bagian mulut tadi itu. Nah, itu salah satu di antaranya. Ya, coba deh, ya, terus supaya hangat di sini. Makanya para ulama kita itu ingatannya kuat sekali. Sekalipun usianya sudah 90 tahun, 100 tahun. Bahkan 100 tahun lebih usianya, tapi ingatannya sangat kuat. Dulu, ya, dia hafal Al-Quran, dia hafal kitab, ya, dia kecil. Dan bacaan yang baru saja, baru dibaca sama dia sudah hafal. Nah, kita udah lupa mulu. Banyak lupanya udah. Ya. Naruh HP udah lupa, naruh kunci lupa udah. Itu hafalan-hafalan yang lalu sudah pada lupa semua, udah hilang. Dan tadi nggak mengikuti sunnah kita. Itu salah satu diantaranya di bagian ampunan Allah terhadap dosa-dosa dan kesehatan pada diri manusia itu sendiri. Nah, ini tinsak ya. Yasul bi salil mai lal fami wal amti sawaun adarahu amlah. Boleh saja mendapatkan sunnah di dalam rangka
berkumur dan menyedot air ke dalam hidung, ya, ini boleh dipisahkan satu-satu, berkumur dulu, baru kemudian hidung. Boleh disatukan, ya, sekaligus, ya, sekaliguskan ke kumur juga, dan minum airnya itu ke kumur juga sekaligus masukkan air ke hidung, boleh. Nah, ini kalau kita biasa ngambilnya cuma yang enteng-enteng aja udah, ya, kita ambil yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, rusak kita mengambilnya. Itu ke kumur memang segitu doang udah, ya. Dan ke hidung juga sama begitu. Tapi yustahabul mubalaghah bil madmadati wal istinsyaq li ghairi shaib. Ya. Amma shaimu faqila yahrumu fi haqqillahi fi haqqihi, ya. Ini madmadah dan memasukkan air ke dalam hidung tadi itu, atau mensedot air ke hidung itu hanya untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, tatkala sudah tergelincir matahari, itu sudah nggak boleh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sudah makruh, nggak boleh. Kalau paginya agak boleh, ya. Bahkan kalau memasuknya, bahkan yuhramu di sini, kata ulama, bisa membatalkan puasanya. Kalau masuk sampai tadi, ya, sampai ke dalam. Kenapa? Air masuk ke bagian lubang yang tidak terlihat. Berarti ke dalam batin lubang itu menjadi batal puasanya. Maka nggak boleh. Yahrumu, haram jadinya. Ya. Bihaqihi, bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa. Ya, dia cukuplah begini. Nggak usah disedot tadi, ya, dimasukkan. Bagian luar boleh. Kalau bagian luar masih terlihat. Bagian mulut, ya, nanti menjadi makruh tatkala sudah tergelincir matahari dan menjadi batal puasanya kalau dia memasukkan air ke dalam walaupun itu sunnah, karena sunnah begitu datang yang wajib, ya, maka sunnah menjadi kalah sama yang wajib itu. Ini perlu jaga, baik sholat fardu, puasa fardunya ataupun puasa sunnah. Nggak usah dipakai tuh, kecuali malam sudah maghrib, sudah batal berpuasa, ya, kita batalin puasanya di waktu maghrib itu sudah berbuka, boleh tuh, memasukkan air madmadah dan istinsyaq tadi. Wa minha, dan diantara kesunahan sunnah wudu masul uzunain, yaitu, ya, menyapu kedua telinga, zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadid. Yang kedua, yang selanjutnya di antara sunnah wudu itu, ya, membasuh telinga, mengusap, ya, bukan basuh, jadi mengusap telinga dua-duanya, zahiruhuma wa batihuma, baik bagian luarnya maupun bagian luarnya, maksudnya ini bagian luar, ya, nih bagian luar. Kalau batin ini bagian dalam sedikit nih, lipatan-lipatan, ya. Ini kalau kita berwudu, ya, bagian kanan dulu, nah ini lipatkan bagian luar dan bagian dalam diputarkan dengan telunjuk kita tuh, dengan jari telunjuk kita, ya, termasuk lubangnya. Cukup segini aja, ya, dilipatkan. Nah, ini bagian dalam gini. Kan ada lipatan-lipatannya tuh, ya, baik kanan maupun kiri. Bima'in jadid, dengan air yang baru lagi, artinya air yang bukan bekas dari kita tadi itu, membasuh tangan atau membasuh kedua kepala kita atau kedua tangan kita, ya, tapi air yang baru. Untuk apa? Untuk membasuh telinga. Ini hukumnya sunnah. Kalau membasuh telinga hukumnya sunnah. Boleh sekaligus, boleh dia sekaligus, boleh. Namanya sunnah tadi tuh, ya, ambilkan air yang baru, kan, ya, lipatkan sekaligus. Nah, bagian dalam. Nah, tuh, ya, lagi, lipatkan 3 kali. Boleh sekaligus, boleh satu-satu, kanan dulu, ya, baru kemudian sebelah kiri, Nah, jadi dia sekaliguskan
boleh saja. Yang baik zahirnya telinga tadi dua-duanya maupun bagian dalamnya. Nah, dimasukkan ya, Rasulullah memasukkan adkhala ya asbu'aihi ya, masukkan ke dalam telinganya tadi itu ya, fi hijrai uzunaihi, di dalam bagian dalam telinganya tadi itu, lipatan-lipatan. Itu kesunahan. Wa minha, dan diantaranya lagi bagian sunah-sunah wudu itu tahlilul asobil yadain wa rijlain. Ya. Di antara kesunahan berwudu itu adalah menggosok jari jemari. Jadi bagian ini, ya kan bagian dalam nih, ya. Ini dibersih, ya, bagi digosokkan. Jari jemari tangan, ya, dua-duanya, bahkan jari jemari kaki rijlain. Sama, bagian kaki juga, bagian dalamnya, mohon maaf, ya, bagian dalamnya ini, nah, ya, ini di gini ya, apa namanya ini, khalil ya, ditakhlil tuh, ya, digosok nih bagian jari jemari. Ini kesunahannya, karena kadang banyak di sini yang terselip debu, ya, kotoran-kotoran dan lain sebagainya, bahkan di situ banyak kutu air, lubang-lubang kutu air biasanya bagi kita itu, ya. Nah, itu kesunahannya tuh, diselang-selang sama tangan tadi. Ya. Sunnah wudu, ya. Kalau dia menggunakan perhiasan, cincin, ya, digerakkan cincinnya itu, dia menggunakan jam tangan, ya, digerakkan jam tangannya itu. Nah, itu. Ya, supaya tadi air masuk. Termasuk apa? Yang diperhatikan nanti itu, kenapa wudu itu kebanyakan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ya, dengan wudhu tadi sholat kita nggak diterima. Nah, ini kemarin syarat diantara wudhu, ya, salah satu diantaranya diperhatikan adalah jangan sampai ada di bagian anggota tubuh kita itu yang menghalangi mengalirnya air wudhu. Seperti apa? Cat, ada cat bagian tubuh, ya, ada di pipi kita, juga kaki di sini, ya, ada yang menghalangi mengalirnya wudhu. Ada lem umpamanya, ada lem yang menghalangi sini, ya, apalagi tuh tinta, ada lagi dan lain sebagainya, apa saja yang menghalangi, itu yang syarat, ya, syarat daripada wudhu yang harus diperhatikan. Ya, makanya di telapak kaki ini dengan dia memperhatikan ini, berarti nanti dia tahu di bawah telapak kaki itu mungkin ada yang penghalangnya berupa apa? Ada nasi mungkin, biasa nasi sudah kering itu menghalangi di sini, atau lem atau apa saja, ya, yang menghalanginya, maka dibersihkan supaya air wudhu itu mengalir. Kalau tidak, itu menjadikan wudhunya tadi tidak sah, menjadi ibadahnya, sholatnya pun tidak sah, tidak diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menggosok-gosok jari jemari kedua tangan ataupun kedua kaki kita itu harus digosok-gosok. Itu kesunahan, ya. Bagaimana kalau nggak digosok, berarti sunahnya nggak dapat sunahnya. Kalau ingin bertambah pahalanya, ingin bertambah utama, ingin bertambah afdol, ya, di dalam wudhunya itu hendaknya dia tadi mengikuti sunnah-sunnahnya. Man tawaddo'a fa'asanal wudu'a. Maksud fa'asanal wudu'a itu barang siapa yang berwudu fa'asanal wudu'a, maka dia memperbagus wudhunya. Artinya memperbagus wudhunya tadi itu di sunnah-sunnahnya pun dia jalani, ya. Sunnah-sunnahnya pun dia amalkan tatkala dia berwudu. Ini fa'asanal wudu. Dia orang yang menggunakan fa'asanal wudu, ya, sunnah-sunnahnya ditunaikan tadi itu apa? Min kulli qatratin min wudu'iha, dari setiap percikan wudhu orang tadi itu Allah jadikan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang fa'asanal wudu,
Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, kalau wudhunya tadi itu menggunakan yang perdunya dia tunaikan, yang sunnahnya dia tunaikan tatkala dia dari awal tadi, dari basmalah. Ya, cuci tangan, ya, kemudian di madmadah, nah, telinga, tuh, basuh telinga, ya. Dari jemari tadi, ini yang setiap percikan wudhunya itu dijadikan oleh Allah malaikat Allah. Berapa percikan wudhu itu? Ya, berapa percikan wudhu itu tatkala kita berwudhu? Air yang mercik tuh, air yang mancrot bahasa kita itu dari wudhu kita. Ya, makanya jumlah para malaikat itu nggak ada yang tahu. Berapa jumlah para malaikat Allah? Triliunan mungkin. Karena setiap orang yang wudhunya baik, Allah ciptakan malaikat. Untuk orang tadi, ya, dia memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat untuk orang yang wudhu tadi. Tuh, ya, makanya kita yakin aja, prasangka baik saja kepada Allah. Orang muslim itu mah orang muslim yang beriman, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, insya Allah nggak ada dosanya. Yang dimaksud dosa-dosa kecil tadi, itu dosa kecil tadi tuh, ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar mesti bertaubat. Kalau dosa kecil dengan wudhu aja diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar harus bertaubat, ya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar mah, dosa kecil dengan wudhu aja udah diampuni oleh Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, keistimewaannya. Nah, ini masih banyak, masih banyak. Wa minha taqdimul yumna alal yusra, ya. Nanti insya Allah selanjutnya di antara sunnah wudhu itu mendahului bagian kanan, ya, dibandingkan bagian kiri. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Gitu dulu. Ada yang kurang jelas tentang sunnah wudhu? Silakan bertanya. Baik, jelas sudah ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya itu. Ya. Para hadirin, para saudara-saudara yang sama kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ridho, mohon ikhlasnya kita baca suratul Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan dawa dan syifanya, dengan keberkahan dari suratul Fatihah, saudara kita, orang tua kita, Aminah Haji Muhammad Acep, ya, dalam keadaan kurang enak badan, dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan beliau Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya dan afiat, panjang umurnya, ya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehebatan dari suratul Fatihah. Al-Fatihah bi'ata syifah biyah barakat hubul makul bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syifal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.